Podcast lewat 30. Ya. Yeay. Sebelum memulai gue mau ucapin terima kasih buat Sun Pride yang udah mensponsori diri gue sendiri. Terima kasih buat jeruk santang. Luar biasa. Santang. Ini makanya karena sponsornya adalah bernuansa jeruk-jeruk ini, Iya. kita jadi mic-nya berubah warna tuh. Berubah warna. Berubah warna. Namanya juga Bukan gara-gara jeruk santang. Apa? Gara-gara apa nih? Karena kan kita anggota PKS. segar. Bener warna logonya kan Yoi, jeruk itu bener itu tuh, jeruk bener. sekarang. Tapi Anda terlalu matang kayaknya itu sebagai jeruk Anda udah agak merah, udah agak matang. Jeruk Bali. Oh, jeruk Bali bener, bisa jadi mobil-mobilan tuh Iya. biasanya tuh. Biasa. Buat anak-anak miskin biasanya tuh pakai. Buat anak-anak miskin. Ngomongin apa kita ini? Ini Bang, Oke. kemarin tuh banyak yang bukan banyak, ada yang komen bilang seru nih dengerin pembelajaran dari bapak-bapak. Gokil. Buset. Gila. Kita dianggap podcast kita tuh daging semua, Bang. Wah, daging Ternyata gue semua. kira levelnya kayak Denny Sumargo, ternyata Helmi Yahya, Bang. Sorry. Helmi Yahya, bener, Ternyata bener, Gita bener. Wirjawan. Agak jauh sih Anda ya, tapi nggak apa-apa, kita apresiasi itu apresiasi. Makanya kan gue bilang, Dedi mah ketar-ketir. Ketik-ketik. Apaan Dedi? Dedi kalau lihat video kita ini di YouTube kita ini, dia juga marah-marah juga kayak video yang dia buka baju ngomongin anak-anak yang protes makan siang gratis. Betul. Udah dikasih ayam, diem bilang enak sambil buka baju. Dia juga kalau nonton video kita bakal ngomel-ngomel nih. Bagus ini bagus gitu. Ada dagingnya maksudnya gimana, Yud? Enggak, katanya banyak pembelajarannya. Banyak Banyak pembelajaran. pembelajaran yang bisa didapat selain ngakak dia juga nambah pinter, Bang. Oke. Gila gak? Tapi kenapa istilahnya daging ya? Buat orang-orang vegan ini kurang pas kayak Karena kalau mereka. dibilang podcast ini jamur banget. Jatuhnya ngefly. Nge-mushroom jatuhnya. Podcast ini banyak jeroannya, Bro. Nah, penyakit bahaya lagi, lebih bahaya lagi, lebih bahaya. Jadi ternyata memang di luar sana masih banyak orang-orang yang butuh Nasihat bapak-bapak yang mungkin Itu salah satu. kurang Ada dekat yang sama di- bapaknya iya, mungkin. ada ya. yang di kolom komentar, Bang. Ingat ya, di kolom komentar akun kita ada yang bilang dia tuh ditinggalin setelah Benar, teman-temannya menikah. Wah. Benar. Ada dua hal berarti yang terjadi Iya, di hidupnya. terus gue bales kan. Mungkin lunya yang kurang asik. Emang komennya jahat-jahat banget. Orang tuh lagi mencari perlindungan, lagi mau mencari caper gitu. Heeh. Gue dia tuh mau bales kan. Iya. Antara takutnya dibilang sotoy. Lu berdua malah. Enggak, dia mau cari validasi untuk orang menguatkan dia. Enggak, sabar ya ternyata. Anda enggak asik. Jahat emang Anda. Lagian buat lu yang komen, temen lu bener. Ngapain? Lagian dia merasa kayak dia tuh yang ditinggalin teman-temannya. Padahal kan teman-teman yang menikah itu terpenjara juga sama pernikahan mereka. Ya tenang aja. Sebenarnya pengen nongkrong, Mau nongkrong juga. kakinya dirantai. Lu bersyukur itu sebenarnya. Karena dia gaul kemana itu mereka karena nggak bisa keluar aja, bukan ditinggalin. Anda yang lebih bebas dibandingkan teman-teman kalian. Ya. Salah perspektifnya. Itu proses alami kehidupan lah. Heeh. Jadi kan nggak semua hal yang kita jaga tuh Mm-mm. bisa kita jaga terus. Ya, semua hal yang kita jaga nggak bisa kita Ya, jaga kayak terus. pertemanan nih kan dia udah Ya. menjaga nih, terus Oh, tiba-tiba benar. ditinggalin. Ya Ada- emang proses alami kayak gitu. Ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Betul. Kita udah jagain keras-keras, ternyata ya udah nasib berkata lain. Ini sebenarnya nggak ngomongin pertemanan kan pasti kan? Nggak temenan, Ini ngomong temenan. arahnya kemana nih sebenarnya? Ya itu makanya kadang pernikahan itu Oh, itu memecah dia. belah pertemanan. Benar. Pernikahan itu menghancurkan hobi. Benar. Pernikahan itu menghancurkan cita-cita. Bener. Makanya kan kata Tan Malaka, idealisme itu punyanya anak muda. Iya. Itu karena anak muda belum pada kawin. Iya. Kalau udah kawin juga Betul. idealismenya hilang. Sisanya cari duit lah, gimana cara ngasih makan anak istri. Nah itulah perkataan laki-laki gagal biasanya. Pahlawan itu orang Nggak, hebat itu. Enggak diaku sebagai pahlawan nasional dia. Iya sih. Iya, makanya digagalnya nggak diakui sebagai pahlawan. Ya, Padahal makanya- ide-idenya tuh Padahal ide-idenya bagus. Bagus, cuman kan- bukunya sampai sekarang dibahas di banyak tempat. sayang kan dia terafiliasi sama salah satu partai lah. Heeh. Iya benar. Kan dia dianggap anggota PKS. Wih, bukannya. bukan. Bukan. Bagus, bukan. bagus. Tapi ini Kenapa zaman Tan Malaka ada PKS? ngomongin soal pernikahan kan itu Oke. yang salah satu di komen kan juga ngomongin Ngomong pernikahan.
Aku cabut ah. Di sini, Lu harusnya lu sini. paling berpengalaman bang tentang ini bang. Gila. Pengalamannya busuk semua. Enggak, tapi kan tetap pengalaman. Tetap Bang, ya. pengalaman. Karena kan kita bisa belajar pengalaman buruk dari orang lain kan. Kita bisa, Betul, kita betul. bisa ambil. Dan nggak harus dari yang berhasil kan. Bener. Gue contoh buruknya ya. Iya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu aja lu bungkus gambar kanker di bungkus rokok bang. Nah, jadi kalau ada harusnya di buku KUA ada foto lu tuh. Betul, betul. Jangan ngecat tengah malam. Jadi kayak depannya gambar Garuda tapi ada di bawahnya itu gambar Eri. Eri Hore. Lucu banget buat di pernikahan ya. Tapi bang ngomongin soal pernikahan nih. Nih gue nanya, gue yang belum menikah, lu kan udah. Iya. Bang Heri sudah pernah. Iya. Sebenarnya emang kan banyak yang mikir katanya gue mau nikah kalau gue ketemu cinta sejati gue. Anjir. Cinta sejati tuh ada atau enggak sih bang? Sikat bang. Ya kalau gue untuk sekarang ada, gue percaya. Dia nggak bisa, jawabannya nggak valid bang. Nggak valid, ya. nggak valid karena kalau gue Karena yang tuh- merasanya Karena dia sambil tag podcast tuh sambil teleponan sampai istrinya. iya. Orang ini sambil dibuka ya, orang sambil Langsung teleponan. Enggak, kalau menurut gue sih ada yang lagi gue jalanin. Nah ini Oke. sudut pandang lu Bang Her. Kenapa? Oke. Karena pasti lu pas bertemu yang pertama misalnya, lu pasti berpikir ini cinta sejati gua. Tapi kan seperjalanan waktu, oh ternyata salah nih yang gua Sejatinya pikir. bukan ini ternyata. Wah, itu dia. Nah, setelah pengalaman lu ini yang mungkin yang pertama terus yang sekarang, lu ada ngerasa ragu nggak? Oh, jangan-jangan sebenarnya nggak ada nih, atau mungkin lu masih percaya ada itu tapi belum ketemu aja. Pada akhirnya gue harus bilang kalau cinta sejati itu ada. Mm-mm. Yang mana cinta sejati itu ketika kita menjalankannya itu kita lebih dekat dengan Tuhan. Ih. Akhlak kita jadi lebih baik. Ih. Jiwa kita jadi lebih tenang. Itu cinta sejati sebenarnya. Berarti Kalau dalam pernikahan lu malah jauh sama Tuhan, Oke. jiwa lu nggak tenang, hidup lu nggak tentram. Ini di luar dari soal harta ya. ya. Itu kayak bukan cinta sejati dah. Oke, berarti bisa kita simpulkan Hmm. dua pernikahan Bang Heri bukan cinta sejatinya. Benar. Karena Iya. tetap jauh dari agama. Ya karena gue lihat sekarang lu tuh bukan dekat sama Tuhan, Oke. lebih dekat sama Blackpink kayaknya. Iya. Lu tuh agak Jangan-jangan Bang, agak Bang, jauh. jangan-jangan sama- bener-bener cinta sejati itu lu tuh Lisa Bang. Wah, waduh. Rose, Kaget sih, kaget. Rose. Oh Rose. Rose. Beda lagi sekarang. Rose Oh sekarang. emang Rose. stay sama Rose. Rose. Apa ya? Apa ya? Enggak, karena gue pernah dengar katanya sebenarnya menikah itu bukan sama jodoh kita, tapi menikah Oke. itu proses ngecek dia jodoh kita apa bukan. Kalau ternyata bukan. Ya kayak Bang Heri lah. Iya, maksudnya lu memutuskan untuk yang dulu ya udah pisah lah. Ya udah karena lu udah yakin dia bukan jodoh gua. Kalau lu Oke. paksain kan sakit hati di lu, sakit hati di dia Oke. juga. Ya udah ngerusak Kayaknya Bang Heri yakin dia jodohnya dan yang sana yang nggak yakin Bang Heri jodohnya. benar. Bener lagi. Enggak, bukan lah berarti. Bukan ya? Kan kalau jangan bertepuk sebelah tangan, harus dua-duanya. Kalau dari dianya oke, elunya juga oke. Itu Oke, namanya cinta. baik. Just kalau dari satu arah doang mah itu cinta lu sama Rosa itu begitu. Itu namanya. Yang pernah gue denger juga tuh cinta sejati itu adalah ketika proses melewatinya itu kan penuh tantangan, rintangan, Anjay, halangan, perjuangan. Tapi gimana kita terus berjuang untuk memperbaiki diri masing-masing. Ih cakep. Gokil. Ih cakep. Bener. Cakep. Apa yang lu udah perbaiki? Jadi ketika misalkan berdua nih berjalan, salah satu ada berbuat kesalahan, yang satunya menyerah gitu aja, nggak ada Oke. pengorbanan, capek sendiri, itu bukan cinta sejati. Oh. Karena apa namanya? Kalau berbuat salah di posting berarti bukan cinta sejati ya. Bukan. itu lebih cinta engagement. Takut. Gini. Karena ilusi cinta nih. Seolah-olah tuh cinta itu kencan berdua, Oke. sering teleponan, Iya, terus iya. apa namanya berhubungan badan, ilusi itu. Oh, Padahal ilusi, ya benar, sejatinya adalah cinta itu pengorbanan, Ih gila. terus pengampunan, Ih cakep. terus apalagi ibadah bersama. Benar, Ih, benar. keren. Gitu-gitu. Karena emang orang tuh biasanya yang ditampilin ke luar itu adalah yang enak-enaknya, yang baik-baiknya. Kayak cerita Cinderella. Iya. Dia nggak tahu aja Cinderella nyuci baju. Itu sebenarnya dia banyak pengorbanan di belakang yang nggak cuma soal mesra-mesraannya doang. Betul. Nah itu dia makanya sebenarnya menurut gue ya, kalau sama pasangan tuh
bentuk cinta adalah bentuk kompromi kita sama pasangan. Oh. Iya, ya udah kita sadar sebenarnya orang yang sempurna di kepala kita tuh nggak pernah ada. Oke. Nggak pernah ada. Siap dengan kekurangan-kekurangan yang dipunya sama pasangan kita. Jadi lu bandingin aja, kan pasti nggak mungkin ada orang yang udah jelek-jelek semuanya kan. Iya. Pasti ada bagusnya, ada yang jeleknya. Lu Betul. pertimbangkan, gue cinta sama cewek ini gara-gara A, B, C-nya. Oh. Minusnya di E nih, tapi dibanding A, B, C-nya masih lebih Oke, banyak A, B, C-nya. Udah gue oke. kompromi Iya. sama si ini. Dewasa. Dewasa. Menurut Mick Jagger di bukunya Far of the Love Sing, Jagger. Enggak, dia kan Perasaan dia enggak penyanyi. dia nulis buku. penyanyi melet. mengatakan, penyanyi melet. 90% orang menikah bukan dengan pasangan idamannya. Oh, Benar. lu termasuk yang 90 atau 10%? Pertanyaannya itu. Lu kan bilang benar lu, Bang. Gue waktu itu nggak ikut polling ya. Abstain ya? Gue golput waktu itu. Gue Golput, oh, golput. Nggak ikut milih. Tapi ya udah sebenarnya kadang-kadang kita tuh pas masih muda pengennya, yang seksi-seksi yang ini. Padahal kan sebenarnya itu kan cuma bayangan kita gara-gara sering nonton di TV, sering nonton ilusi kan. Sebenarnya kan biasanya malah kita kalau ketemu cewek yang cakep banget, kelakuannya mungkin nyebelin bener. atau Oh, iya. apa, arogan segala macem. Justru sebaliknya mungkin yang baik tuh sebenarnya nggak terlalu secara visual nggak terlalu cakep apa segala macam. Ya Oke. udah lu cari yang pas sama lu aja. Oke. Yang nggak harus yang sesuai ini Iya, kompromi, ada yang kompromi. dikompromikan. Oke, pokoknya Lu- banyak ya apa? Kenapa tiba-tiba menanyakan soal cinta sejati? Enggak, karena kan Apakah ada keraguan ataukah enggak. ingin berubah lebih baik atau apa gitu kan? Enggak, karena kan yang tadi di komen kan ngomongin soal pernikahan. Jadi gue kebayang dia ngerasa temen-temennya udah nikah terus temen-temennya menjauh dari dia gitu. Mungkin di satu alasan karena temennya udah lebih sibuk Betul. sama keluarganya, atau Iya. mungkin bisa jadi karena temennya udah nggak ngerasa perlu berteman sama orang lain lagi karena udah punya cinta sejatinya di rumah. Oke. Jadi udah bisa, gue emang nggak perlu berteman sama yang di luar deh, semuanya bisa gue obrolin sama istrinya. Jadi gue kepikirannya sih dari sana gitu. Ya emang lagi-lagi menikah itu soal ngobrol sih sebenarnya sih. Masa sih? Ngobrol. Bukannya mendengar. Ngobrol apa mendengar ya? Karena ngobrol-ngobrol salah ngomong berantem nanti bang. Ya kalau iya juga ya. Kan kalau ngobrol-ngobrol kesebut nih nama perempuan yang dulu lu pernah deketin. Wah, Oke. udah sampai terus-terusnya disebut-sebut terus itu nanti perempuan Berarti itu. mendengar sih kalau menurut gua. Mendengar dan minta maaf ya. Itu juga. mendengar, minta maaf, memohon-mohon. Kayak itu doang kuncinya ya. Dengerin, minta maaf, memohon. Iya. Karena gue sih percaya kalau lu berpasangan ya, sehebat apapun lu, moodnya pasangan lu tuh berpengaruh banget sama kehidupan lu. Oh, Contohnya. Misalnya lu udah hebat banget tuh, misalnya pulang apa ya? Contohnya lu berhasil dapat job. Uangnya banyak, lu dapat banyak, sampai rumah lu diomelin gara-gara lupa kunci pintu, tetep aja mood lu jelek pasti. Ampun enggak lupa pintu. Aku udah bawa 10 juta, tetep aja gitu. Oh. Karena tetep ngaruh ke lu tuh. Nah itu makanya ada yang bilang tuh kita tuh harus nyari pasangan tuh yang sekufu. Sekufu apa ya? Oh, setara. Setara. Sekufu tuh bahasa agamanya sekufu. Oh gitu. Bahasa itu setara. Hmm. Jadi kalau kita setara, Ya. hobi lu tuh nggak dibilang sia-sia sama dia. Oh, bener. Keluh kesah lu tuh nggak dibilang mengeluh gitu. Oke. Terus pencapaian lu nggak dibilang sombong. Iya ya, karena Setara. kalau nggak setara bisa jadi kita anggaplah kalau beli barang ya. Ngapain sih beli kayak gitu mahal Iya, banget? betul. Padahal mungkin buat kita tuh bukan sesuatu yang mahal Betul. banget. Mungkin gitu. self reward buat dia kan. Iya. Sekufu. Tara. Setara. Kufu Budiman berarti. Coba diarah. Tara Budiman. Oke, karena gue juga sering lihat orang tuh yang istrinya mandang suaminya tuh tinggi banget. Omong jangkung. Iya, pakai enggrang bang, pakai enggrang gitu. Woi. Dan ada juga istri yang mandang suaminya rendah banget. Oh cebol. Ini istrinya ucok baba. Iya. Harus yang sesuai sih kalau itu Iya, kebutuhannya. betul. Ya, banyak tuh istri-istri yang pokoknya melihat suaminya itu kayak kepala keluarga yang harus dimuliakan banget. betul. Gue sih merasa itu nggak setuju. Oke. Menurut gue equal aja sama, kita Oke. orang yang sama, kita tuh menurut gue ya kita tuh sama, jadi nggak usah segan sama suami. Jadi kadang-kadang tuh istri karena ngelihat suaminya wah banget, jadi segan untuk cerita sama Oke. suami, segan untuk itu yang jadi konflik-konflik pada akhirnya. Itu begitu karena emang harusnya begitu atau itu omongan suami yang belum terlalu
membahagiakan istrinya secara materi. Anjing banget Bang Heri, bangsat. Kayaknya yang kedua itu. Gue yakin kalau Abu Rizal Bakri kayaknya nggak gitu-gitu banget. Iya tapi kan katanya ini ego lelaki tuh tinggi banget. Betul. Nah, Iya. lu tuh yang tipe gitu atau bukan Bang? Enggak sih gue. Ya udah Lu kalau ngambil minum minta diambilin atau enggak? ditawarin. Oh ditawarin. Kalau nggak ditawarin gue ambil sendiri. Oh. Oke. Ya udah, maksudnya sama dia tuh bukan bawahan gua gitu loh. Dia tuh Oh, pasangan gua. Kita iya, equal, iya. kita sama. Bukan gua bosnya dia anak buahnya gitu, enggak. Saat sekarang nih. Bang Heri tuh sempat ngalamin ini Bang. Dia jadi bosnya, setara jadi anak buahnya. Dia 3 step Bang, makanya dia tahu Bang. Tapi pas setara kan harusnya pas momen romantisnya kan pas. Enggak tahu sih gua sih enggak tahu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin setara, gue rasa emang bener gue waktu 2000 berapa ya? 2018 atau kayaknya 2017 2018 gitu. Cewek gue kan S2 ya. Oke. Terus gue S1 gue nggak lulus, Oke. karir gue mandek tuh gue sejujurnya minder sama pencapaian dia karena mau nggak mau kayak anjing kok dia udah tinggi banget gue masih di sini aja. Iya. Takutnya sih kalau gue waktu itu mikirnya nggak bisa menghidupi dengan gaya hidup yang dia punya gitu. Oke. Kan kalau yang gue belajar sekarang ya banyak lelaki yang dia nggak bisa menghidupi cewek dengan gaya hidup yang ceweknya itu punya, ceweknya ditarik mundur kan, ditarik ke bawah kan. Betul. Itu gue dulu tuh ada rasa itu. Tapi gitu. keluar nggak dari mulut pasangan lo? Soal? Iya soal itu. Enggak, gue kamu sekolah dong, kamu itu enggak. tapi Enggak, gue kan? yang Lu yang sadar diri gue berarti? yang merasa minder karena maksudnya ya dia S2 di UI, keluarganya juga baik gitu kayak anjing gue. Berarti Apa itu kan yang bisa gue harapin dari ini gitu. Kan awalnya kan ceweknya Yuda kan mau ada skripsi. Yuda jadi bahan skripsinya. bener objek penelitian. Objek penelitian. Udah kayak kodok ya dia ya, kayak operasi kodoknya Yuda Tauing. Tapi kan seiring berjalannya waktu timbul rasa sayang, Iya. rasa cinta gitu. Ada namanya kan dongeng Pangeran Kodok. Iya. Tapi kan itu berarti proses lu memantaskan diri. Tapi Iya, dari si pasangan lu kan nggak menuntut itu kan? Iya, tapi kan Kecuali kalau dia nuntut, nah itu udah nggak equal tuh. Maksudnya kalau keren, aku kalau keren. ceweknya nuntut buat lu salah atau enggak? Salah. Enggak dong. Enggak. Kalau misalkan ceweknya jaksa. Wah, iya juga ya, emang pekerjaannya menuntut ya. Gimana ya. coba? Kalau ceweknya jaksa. Kalau menurut gua ya nuntut mungkin bisa ya, tapi dibantu, maksudnya nggak ayo kesini terus tinggal gitu kan. Kecuali ayo kayak bareng-bareng kita tumbuh bersama, itu nggak apa-apa, masih positif ininya. Tapi hebatnya cowok, apakah lu bisa hidup dengan tanpa tuntutan? Cowok tuh emang harus di-triggernya harus Oh, Bener oke. sih, Bener nggak sih? Bener. Makanya cowok juga punya cicilan ya udah aja ya. Iya. Biar Iya, dia iya. kerja lebih giat Betul, gitu bisa. butuh itu gitu. Jadi jangan sampai ceweknya nuntut, cowoknya tuh merasa terintimidasi. Oh iya. Padahal kan betul. memang tujuan mungkin baik lah secara dasarnya setiap hubungan kan baik kan, maksudnya Iya, benar. karena yang lebih baik apapun. Benar. Kecuali ada motif-motif tertentu lah. Iya. Gitu. Jadi ya nggak usah takut untuk dituntut, Iya. apalagi Iya. baik gitu. Dan gua rasa kalau cewek menuntut sesuatu dari pasangannya itu malah Iya. malah benar karena kalau dia nggak nuntut terus ngerasa ini udah nggak setara, gue langsung tinggalin malah jadi jahat kan. benar. Iya, benar. Tapi kalau kayak aku ini udah posisi aku nilainya udah di 10, Oke, setuju, kamu setuju. masih di 6, kamu naikin ke 8 dong, biar seenggaknya kalaupun aku tuh harus turunnya nggak terlalu jauh, kamu juga ada peningkatan gitu. Jadi dia mengusahakan pasangannya untuk ada di level yang dia mau gitu, nggak langsung ninggalin gitu. Masalahnya ketika udah dituntut tercapai, Ya, bangsat. bang tweet lo apa bang? Apa? Kalau ada kalau cowok lu miskin apa? Apa? Kalau cowok lu miskin, Sebenarnya ya. cewek itu kalau udah sayang tuh sayang banget. Bener. Dia nggak peduli mau seberapa dikit duit lu, Iya. mau seberapa jelek tampang lu. Kalau saya tuh sayang banget. Sayang aja. Sampai akhirnya ada cowok ganteng, mapan, tajir deketin cewek lu. Baru tuh cewek sadar. Ini yang gue butuhin nih. Udah capek gue dikasih puisi mulu. Itu. Iya. Karena- Nah, takutnya gini, takutnya orang sekarang nih sama pasangannya nih. Ketika pencapaian tercapai, berubah seleranya tuh. Bener. Nah itu tuh, itu Karena- Dia tuh takutnya selera gue segini, bukan lu lagi nih. Karena itu tuh kayak yang lu bilang tadi,
merasa tadinya nggak punya opsi. Oke. Sekarang udah sampai di titik tertentu, Bener. opsinya terbuka nih, banyak nih pilihan-pilihan nih, dia kayak Bener-bener. bisa jadi tergoda dengan opsi-opsi yang Dan itu baru. yang mungkin berarti jahatnya cowok nggak nuntut itu ke pasangannya. Oke. Kan cewek yang tadi kalau pencapaian lu kurang minta pasangannya untuk kerja lebih giat biar di level yang setara. Nah cowok kan biasanya kalau udah ngerasa opsinya lebih banyak dia langsung main sama cewek lain, istrinya ditinggalin. Padahal kalau mungkin bisa jadi kalau itu disampaikan kayaknya kalau kamu lebih kurus sedikit, aku jauh lebih ini bla 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 bla. Jadi bilang begini, oh gitu, kamu nggak menerima aku apa adanya. Nggak sama-sama Iya, dirawat. Iya maksudnya. Iya, maksudnya dikasih Sama-sama tahu. upgrade diri gitu. Oh, kok kamu nyuruh aku ngerawat? Emang aku tumbuhan? Emang bambu kamu kan bambu. Emang kamu kan bambu. Selama ini aku cinta sama bambu. Kita kan keluarga panda. Aku cinta kamu karena kamu bisa mengusir setan-setan. Aku suka sama kamu, hemat loh. Kamu tiap hari makan bambu. Iya. Tapi itu justru biar kita puasnya tuh sama pasangan kita. Ya emang salah satunya adalah ngasih tahu, oh aku sukanya kamu kalau begini, aku sukanya kamu kalau gini. Itu kan berarti saling mengimprove diri kan. Iya. Aku sukanya kamu kalau pakaiannya gini kayak gini. Tapi waktu lu masih Ya tapi jangan terlalu ekstrim juga. Misal istrinya yang dari hijab panjang, aku sukanya kamu pakai hot pants. Dilaknat agama jadinya. Ya, kalau di rumah doang mah Oh, kalau di rumah doang, nggak apa-apa iya, dong, iya, nggak iya, apa-apa iya. deh. aku lihat-lihat kamu tiap hari pakai hijab panjang deh. Nah. Coba deh sekali-kali pakai kancang panjang. ya. Jadi orang desa dia, Bang. Kemana-mana pakai kaca. Itu aja lagi syuting Primitive Runway dia. Hijab ganti kacang. Bang tahu gini bang, di Sambil dimakan. Bentar aku mau makan. dililit aja. Aku sudah pakai nih. Kebayang lagi di kepala gua, ya Allah, hijab dikit. Bang gini bang, lu juga nih. Maksudnya lu ada nggak setelah waktu masih pacaran dengan sudah menikah, apakah kriterianya sama? Misalkan lu pacaran ya udah pacaran kan, mungkin lu buang-buang waktu mengisi kesepian, sama nggak dengan tujuan pernikahannya gitu? Ya Bang Andri dan gue pasti jawab sama sih Bang. Seriusan sama? Iya, maksudnya ya udah itu orangnya, lu mau apa, tapi orangnya dia. Oh gitu. Misalnya gua Oke. mau sukses di bidang ini, Iya. ya udah sama dia. Oke. Mimpinya melibatkan si pasangan ini. Walaupun ininya kriterianya bertumbuh ya, Oke. itu melibatkan dia sebagai Oke. bagian dari kriteria lo itu. Oh. Gue tuh baru sadar ini kemarin baru jadi obrolan gue sama Dila gitu. Gara-gara lu udah nonton Miracle in Cell Number 7 yang Oh, gua belum yang lagi. kedua belum. Oh, yang kedua belum. Gue belum. Gue tuh baru sadar akhirnya kayaknya gue sayang banget sama dia gara-gara Sama gue juga sayang. jangan dong. Jangan Jangan bro. Iya gue malu udah sayangnya. Boleh. Gue gara-gara ini Bang. Di film itu kan ada istri ngelahirin terus istrinya meninggal. Istri ngelahirin meninggal. Iya, Oke. anaknya selamat istrinya enggak. Iya. Terus gue jadi langsung ngobrol sama cewek gue. Ngelahirin tuh jadinya worth it atau enggak ya kalau pengorbanannya tuh meninggal gitu. Iya. Apalagi meninggal tuh orang yang dari Iya ya. menemenin kita terus kan. Nih lu gue mau Oke, nanya oke, lu ke lu oke. berdua. Iya. Waktu kan istri lu berdua-duanya Iya. udah pernah Punya anak. melahirkan ya. Lu ada ketakutan kehilangan dia waktu ngelahirin atau enggak? Ya ada lah. Dia gue bener takutnya tuh bener-bener takut gara-gara nonton film itu iya, kayak iya. kepikiran anjing kalau jawabannya apa namanya kesempatan hidupnya nih bisa 50-50 anjing bahaya gak sih gitu. Ya kan itu kan bisa dicegah lewat pemeriksaan yang rutin. Maksudnya bisa kelihatan kalau gejala-gejalanya ini membahayakan, biasanya disuruh pilih kan. Iya. Kalau gue pribadi, istri yang gue pilih. Iyalah. Iya, karena itu belum lahir maksudnya, Benar, ya udah benar. belum Oke. ada di dunia. Istri tuh yang ya udah bakal nemenin lu dari sebelumnya sampai ke depannya. Tapi waktu akhir kan nggak semuanya selancar itu ya maksudnya Iya. ada insiden bisa jadi kalau nggak salah lu pendarahan dan lain-lain Iya, gitu. iya. Lu ada ketakutan itu gak waktu nyaksin istri lu lahiran? Gue lebih fokus ke bayar lahirannya sih waktu itu ya. Ternyata itu yang lebih menakutkan ya. Menakutkan ini kayak ke kasir nih gimana caranya Aduh. ya apa yang ditinggal, gue lebih khawatir. Masa gua harus cuci piring gitu, cuci piring rumah sakit nggak ada ya? Tapi gue nggak itu sih nggak khawatir karena gue sesar waktu itu. Jadi Oh, proseduralnya sudah di inilah maksudnya jauh lebih aman ya. lebih aman, jauh lebih aman dari dokter. Tapi kan kalau lu bilang itu worth it apa enggak 50-50 kan setelahnya kan memang terbayar.
terbayar kesenangannya tuh. Oh iya. Kesenangannya tuh apa sih namanya? Kesenangannya puas banget itu. Iya, jadi work hard, play hard. Gue terbukti nih. Ya pokoknya gara-gara perjuangannya tinggi banget. Ibaratnya ini jackpotnya dapat lah ya. hadiahnya gede banget. Iya. Makanya ada yang bilang tuh sebenarnya tuh laki sama cowok sama. Laki sama cowok Iya. sama. Laki Ada yang bilang sama- gitu emang laki sama dan cowok pria. sama. cewek sama perempuan. Sama Sis. Maksudnya cewek dan cowok itu sebenarnya tuh nafsunya tuh kan gedean cewek kan. Nafsunya Nafsunya gedean gedean cewek. Oh cewek. gitu ya. Tapi katanya tuh Tuhan memberikan anugerah itu karena melahirkan itu sakit. Oh. Kalau seandainya Tuhan gak ngasih nafsu ke cewek, kapok bro orang cewek berhubungan badan lagi. Habis berhubungan, abis Lahiran lahiran itu nggak sakit, mau- pasti nggak mau lagi gitu. Oh, iya. Untungnya cewek itu harusnya ditutupi oleh rasa malunya. Oke. Jadi yang cewek itu nggak terlalu geragas, yang terlalu defense. Oh, gitu. benar-benar. Kalau nafsunya tinggi, rasa malunya nggak ada, di Nah. pinggir jalan semua orang ya. Bang, sini bang, mampir bang. Iya. Kalau nafsunya nggak ada, abis lahiran, aku main Mobile Legends aja deh gitu. Aku nggak mau, nggak. aku main Mobile Legends aja. Abis tiap malam gitu. lahiran, disemen. Disemen. Kan pipis lewat situ juga. Itu bukan cuma soal Ya jangan lahiran. semuanya disemen dong, kasih celah dikit aja. Jadi bisa keluar dikit gitu. Aneh banget.